Saudara, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan sempat diisukan merenggang setelah Gibran ditetapkan menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Tapi Jokowi menegaskan hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri baik-baik saja. Hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan keluarga Presiden Joko Widodo terus jadi sorotan publik. Jokowi dianggap bermanuver meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Presiden Jokowi mengklaim hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Namun Jokowi tidak menjawab ketika ditanya apakah sudah bertemu dengan Megawati usai Gibran menjadi bacawa pres Prabowo. Setelah Mas Gibran dijadikan cawapres Pak Prabowo, bagaimana? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membantah kabar ada ketegangan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Jokowi. Puan menyebut Megawati masih menganggap Jokowi sebagai kader terbaik PDIP yang bisa memimpin bangsa dan negara. Yang perlu saya sampaikan ada kasih ibu sepanjang masa, Ibu Mega sangat sayang atau sayang dalam artian sebagai kader terbaiknya tentu saja Bu Mega berharap apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya. Awal Januari lalu di acara HUT ke-50 PDIP, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut nasib Presiden Jokowi akan berbeda dengan saat ini jika tidak ada PDI Perjuangan. Menurut Mega, partainya berperan penting terhadap karir Presiden Joko Widodo. Mentang-mentang, lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menyebut munculnya Gibran sebagai bacawa pres Prabowo Subianto akan berdampak pada kekuatan PDI Perjuangan. Kan PDIP punya kan tidak mungkin PDIP tetap merestui Gibran jadi cawapres Prabowo pada saat yang sama mereka mencalonkan Ganjar kan nggak mungkin. Oke. Apalagi kita kenal PDIP selama ini sangat keras soal begitu kan. Jadi pasti terjadi ya itu mau tidak mau berhadap-hadapan itu tim Prabowo plus Gibran berhadapan nanti tim Ganjar plus Pak Mahfud. Dalam hal ini ya antara lain PDIP lawan Gerindra, PDIP lawan PAN, PDIP lawan Golkar dan sebagainya itu dalam konteks Pilpres ya. PDI Perjuangan sudah bulat mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya sudah mendaftar ke KPU pekan lalu. Tim Liputan Kompas TV. Apakah hubungan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan, khususnya dengan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, renggang setelah putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ditetapkan jadi bacawa pres Prabowo Subianto? Kita tanyakan kepada juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, Mas Ciko, Mas Burhan. Mas Ciko, bisa mendengar suara saya? Bisa. Iya. Mas Ciko, sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Bu Megawati soal langkah Gibran menjadi bacawa pres Prabowo gimana? Kami sebagai partai politik, sebagai PDI Perjuangan tidak menaruh perhatian terlalu khusus untuk hal ini pada saat-saat ini karena kami sedang fokus untuk memformulasikan bagaimana caranya memenangkan pasangan Ganjar dan Mahfud. Jadi jujur aja hal ini tidak mengakibatkan kontraksi yang hebat di tubuh PDI Perjuangan. Seperti sudah diketahui bahwa PDI Perjuangan punya sejarah panjang mengalami gejolak-gejolak dan kalau dibandingkan dengan gejolak-gejolak yang pernah kami alami, ini bukanlah gejolak yang besar. Oke, Bu Mega nggak marah dengan langkah Gibran jadi cawapres Prabowo? Sampai saat ini saya belum mendengar hal itu. Sampai saya belum mendengar hal itu. Mbak sendiri tadi sudah mendengar dari statement dari Mbak Puan. Saya rasa saya nggak lebih tahu ya dari Mbak Puan. Oke, baik. Mas Burhan, dengan Gibran yang rencananya besok akan didaftarkan menjadi bacawa pres Prabowo ke KPU, menurut Anda apakah hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan, terutama dengan Megawati Soekarno Putri, masih baik-baik saja? Ya sulit untuk memungkiri bahwa hubungan antara kedua tokoh ini sedang dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Dan menurut saya bukan hanya pada saat Mas Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo, tetapi jauh sebelumnya, terutama ada dua pemicu awalnya.
Pertama adalah gagalnya Piala Dunia U20, yang kedua adalah deklarasi Mas Ganjar sebagai capres PD Perjuangan Ya. yang dianggap kubu Pak Jokowi tidak melibatkan Presiden Jokowi. Dan setelah itu kita melihat satu episode di mana kedua belah pihak sepertinya saling jaga jarak tetapi juga tidak hangat seperti biasanya ya. Mulai dari munculnya PSI yang memilih Mas Kaisang sebagai ketua umum, termasuk sikap Presiden Jokowi yang ambigu, padahal PD Perjuangan sudah memutuskan capresnya yaitu Ganjar Pranowo. Dan kita tahu sebenarnya Presiden Jokowi yang awalnya paling getol untuk membawa Mas Ganjar sebagai capres PD Perjuangan. Jadi Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo itu puncak gunung es ya dari apa yang selama beberapa bulan ini membuat hubungan kedua belah pihak panas dingin. Panas dingin. Apakah sekarang ini karena Megawati kan belum komentar, Presiden Jokowi bilang ya nanti soal Gibran masyarakat lah yang akan memilih, ini perang dingin atau gimana tuh Mas Gibran, Mas Burhan? Mas Gibran Burhan. Mas Gibran besok akan mendaftar ya. Mas Burhan gimana nih? Saya melihat memang PD Perjuangan sikapnya tidak sekeras kalau kita bandingkan dengan DPP terkait dengan kader PD Perjuangan yang lain. Misalnya Pak Muwak ketika istrinya mencalekkan melalui PAN, itu keras sekali. Termasuk dalam pilkada di Kalimantan, ada kader meskipun diusung oleh partai lain dan menang, PD Perjuangan tanpa ampun tetap memecat kader yang bersangkutan. Meskipun kader tersebut menang pilkada. Nah, untuk kasus ini memang rumit. Rumitnya begini, Cindy. Satu sisi, kalau misalnya Mas Gibran diberikan hukuman yang keras, itu justru dikhawatirkan menimbulkan efek melodramatik yang menguntungkan Mas Gibran. Nah, jadi dikhawatirkan justru bisa dipakai sebagai narasi bahwa Mas Gibran dizalimi. Jadi pada titik itu sepertinya PD Perjuangan coba untuk menahan diri, tetapi juga tidak memberi perhatian khusus. Kalau orang Jawa nyebut, ya orang dianggap gitu aja. Oke. Jadi ini bagian dari strategi PD Perjuangan ya soal menyikapi Gibran ini, tanpa ada komentar dari Megawati Soekarno Putri. Jadi dibiarkan saja, tapi setahu saya, ini koreksi kalau saya salah ya, kalau sudah mendaftar melalui koalisi partai lain itu otomatis keluar dari PD Perjuangan. Ini yang akan saya tanyakan tapi kepada kata-kata keluar itu tidak disampaikan kepada publik oleh DPP PD Perjuangan. Ini yang saya tanyakan kepada kalau mau keluar sendiri, jangan melalui mulut saya, gitu lah. Oke, Mas Ciko, jadi sampai kemarin kan Puan menyatakan ya masih menugaskan Gibran masuk dalam tim pemenangan Ganjar Mahfud, tapi kemudian besok akan didaftarkan menjadi bacawa pres Prabowo Subianto di KPU. Jadi bagaimana nih keanggotaan Gibran di PD Perjuangan dan di TPN? Jujur sekarang kita tarik garis ke belakang aja bahwa memang kita PDI Perjuangan mengeluarkan surat tugas untuk 13 kepala daerah yang berusia di bawah 45 tahun, salah satunya adalah Mas Gibran, untuk bertindak sebagai juru kampanye dan juru bicara Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Nah, memang Mas Gibran sendiri sudah menemui Mbak Puan untuk pamit beberapa hari yang lalu, tapi sampai hari ini kami PDI Perjuangan belum menerima surat pengunduran diri dari yang bersangkutan. Dan tentu kita masih menunggu aja, kita menyerahkan keputusan ini kepada Mas Gibran, bagaimana dia akan menyikapi pencalonannya ini, tapi kan kita step by step nih ya, besok baru pendaftaran. Nah sampai hari ini kan belum pendaftaran, kita lihat aja lah. Kita lihat, tapi betul kata Mas Burhan tadi, bahwa belum ada presiden di PDI Perjuangan bahwa kita akan membiarkan ada dua calon yang bertarung di satu kontestasi yang sama dengan embel-embel PDI Perjuangan. Baik. Pasti kita hanya akan dan ini begini Cindy, PDI Perjuangan berbeda dengan Partai Golkar. Kalau Partai Golkar sering sekali tuh put eggs in many basket. Misalnya dalam 2004 ya, saat itu Golkar mengusung Wiranto dan Salahuddin Wahid sebagai capres-cawapres. Pak JK maju melalui Partai Demokrat dan PBB mendampingi Pak SBY. Dan saat itu Golkar tidak memecat Pak JK. Kalau PDI Perjuangan kondisi seperti ini? 2014 sama, Pak JK maju melalui kendaraan PDI Perjuangan, sementara Golkar mengusung Abu Rizal Bakri. Dan lagi-lagi main dua kaki semacam ini tidak ada dalam kamus PDI Perjuangan.
Oke, jadi Mas Ciko, apakah nanti menunggu Gibran mengundurkan diri atau dipecat, itu bagaimana untuk nasib Gibran sebagai anggota atau kader PD Perjuangan? Kita sama-sama tunggu aja besok setelah pendaftarannya. Karena tadi di Solo, FX Rudi juga menyatakan KTA-nya masih belum dikembalikan juga. Tapi apakah otomatis dia akan keluar sebagai kader PD Perjuangan ketika nanti didaftarkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto? Itu akan diputuskan nanti oleh DPP tentunya. Akan diputuskan nanti? Oleh DPP. Oke, baik. Terima kasih Mas Ciko. Nanti kita masih menunggu bagaimana nasib Gibran Rakabuming Raka di PD Perjuangan setelah nanti didaftarkan sebagai bacawa pres. Terima kasih juga Mas Burhan sudah berbagi pandangan juga bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.